NTT ini termasuk yang saya cintai juga, karena banyak yang mendukung saya itu dari NTT. Saya melihat masyarakat NTT ini, maaf ya, mungkin ada orang bilang hidupnya susah, enggak, dia kaya. Secara materi betul, dia enggak, tapi punya hati yang kaya. Kalau melihat Yesus itu enggak punya harta, Nabi Muhammad enggak punya harta. Apakah patokan orang hidup itu harus banyak materi? Buat apa? Kalau banyak materi tapi enggak syukur, punya uang 1 miliar, besok 2 miliar, hidup miskin. Yang bagus itu orang yang punya rasa syukur. Berapa yang saya miliki itu saya nikmati, itu yang kaya sebenarnya. Kalau tolak ukur orang dekat sama Tuhan itu banyak hartanya, berarti yang paling gagal Yesus sama Nabi Muhammad. Nggak punya harta, hidup cuma memberi buat orang. Nah ini saya lihat masyarakat NT waktu saya datang ke Kupang tuh semua bahagia. Kalau mungkin orang Jakarta bilang kesian, saya lihat di sini semua bahagia. Bisa hidup, buat hidup berapa aja cukup lah. Tapi kita mau bergaya, uang segudang nggak cukup. Nah ini yang orang bikin gila hidup ya, karena mau bergaya tadi itu. Ini hari kita duduk sama rata, saya bahagia sekali. Saya ini pakai nama Habib Rebo itu sebetulnya itu bahasa satir. Saya bukan profesi sebagai pendakwah, saya cuma pemberontak aja. Saya itu memberontak semenjak ada FPI berdiri, Rezi. Dalam benak saya ini bukan agama. Dalam benak saya ini sesat. Saya sendiri. Gak ada agama harus dihidangkan dengan marah. Gak ada. Kita tuh kalau membawa aja orang ke agama tuh, Pak, gak usah bawa neraka. Kasih surga aja, biar orang seneng. Kalau ada ceramah-ceramah tuh bawa neraka terus, akhirnya orang jadi takut sama Tuhan. Dikasih serem terus, Tuhan maha galak, akhirnya orang jadi takut. Kasih Tuhan yang seneng. Ada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, jangan suka membawa ceramah itu kita membawa neraka, kasih hidangan surga, biar orang bahagia. Nah ini saya lihat gerakannya seperti FPI pada saat itu demo rame. Saya sendiri, saya berontak. Dari umur berapa? Saya masih umur 20 tahun yang lalu. Banyak musuhnya, tapi saya dikritik, malah saya dibilang ekstrim. Tidak ada agama dihidangkan dengan marah, gebukin warung orang, kok jadi Tuhan? Beragama yang enak, nggak usah merasa jadi Tuhan menghukumin orang, biarin yang menghukum itu hanya Tuhan. Itu yang lebih penting. Jadi kita jangan suka kebiasaan kita ini apa? Beragama terus saya mau nilai Bapak ini ahli neraka, itu saya sudah kurang ajar. Karena bahasa sudah ambil kerjaannya Tuhan. Menilai keimanan seseorang itu hak prerogatif Tuhan. Manusia tidak boleh satupun menilai orang itu sesat atau kafir. Karena di Al-Quran dibilang jangan merasa suci. Nah, bagaimana saya mau menilai Bapak ini ahli neraka sementara saya nggak yakin masuk surga? Kan nggak mungkin. Beragama yang kena adanya cuma diminta apa? Disuruh mengasihi. Kalau mungkin dalam Alkitab dibilang kasih itu dikaitkan dengan beriman dengan Tuhan. Orang kalau nggak kasih berarti kafir. Nggak ada. Ke gereja kafir, nggak ke gereja, nggak ada. Kasih, di Islam juga dibilang Nabi Muhammad tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang, tidak dibilang muslim. Seperti menyintai dirinya sendiri, itu satu-satunya kebaikan. Selainnya ilusi. Maaf, kalau saya ini cuma sholat aja, ya ada nilainya. Menjadi bernilai sholat saya itu apabila apa? Saya juga soleh sosial. Saya ada orang susah, saya tolong tanpa ditanya agama dan sukunya. Karena dalam diri manusia itu ada roh Tuhan. Kalau dalam Alkitab dibilang wajah Tuhan atau rupa Tuhan, berarti manifestasi Tuhan. Kalau di Al-Quran ada roh Tuhan. Jadi kalau Anda menyakiti seseorang, sama aja menyakiti seluruh manusia. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan menghidupi seseorang, sama aja menghidupi seluruh manusia. Menyakiti seseorang, membunuh, sama aja membunuh manusia. Jadi kalau ada gerakan radikalisme mengatas nama agama, membunuh orang, itu biadab. Nggak ada. Kok membunuh orang? Itu yang saya khawatirkan. Dulu saya berontak melihat gerakan Rizik itu, saya lawan sendiri. Saya dimusuhin. Sampai saya mungkin dibenci Arab, Habib di Indonesia. Karena pada saat itu
masih euforia lah, ada tokoh seperti Rizik. Saya bilang ini bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Saya terus suarakan, saya diteror, saya jalan sendiri, rumah saya diteror, macam-macam, difitnah, itu saya di mana aja. Yang penting bagaimana saya, catatan saya di atas, saya orang baik. Karena begini, saya nggak suka orang itu beragama atau orang hidup cuma egois mikirin diri sendiri. Yang membedakan kita dengan binatang itu kebersamaan ruh. Misal begini, bapak ini ada yang nyakitin, sekalipun saya nggak kenal. Kalau saya diem, itu saya biadab. Berarti saya binatang. Kan binatang itu kalau teman sanak familinya dibunuh kan dia diem aja. Nah, manusia itu harus punya kepedulian. Nah, saya minta di sini di NTT apa? Ada kepedulian tentang warga NTT ini menjaga wilayah ini. Jangan sampai ada ributan. Alasan apapun nggak ada yang benar. Pokoknya namanya ribut, mengatasnamakan agam apapun nggak ada yang benar. Nah ini dijaga. Saya hebat kok NTT saya, persaudaranya hebat. Kemarin saya bilang di aula Parut itu, banyak orang beragama tapi dia belum jadi manusia. Nah di NTT ini sudah jadi manusia, belajar agama. Jadi agamanya itu kasih sayang. Bisa akur. Nggak usah beda agama harus musuh-musuhan. Karena Tuhan aja nggak memaksa satu agama. Ngapain? Ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran, dan itu dibenarkan. Udah kita masing-masing, nggak usah kita saling mengkafirkan. Yang diminta sama Tuhan apa? Kita mengasihi aja. Dan kasih itu indah. Ngapain sih agama musuh-musuhan? Ya jujur kemarin saya tentang Panji Gumilang itu saya bela. Saya nggak mau mundur apa? Ada penista agama. Kalau emang dia radikal, tahan. Tapi kalau salah bicara, nggak usah dibilang kafir. Nah dijaga di NTT ini besok apa? Namanya manusia itu ada salah. Misal ada muslim yang salah ngomong, jangan harus cuma wah rame ribut, damaikan. Ada besok ada saudara kita yang Kristen juga, damaikan. Jadi musyawarah. Jangan cuma hanya omongan mau disiapin demo atau ribut. Dan itu perlu dijaga. Kalau daerah di sini kegotong royongan, kekeluargaannya kuat. Besok dari luar tuh nggak bisa masuk gerakan-gerakan radikalisme. Dan maaf loh, terkadang gerakan radikalisme itu juga ada kepentingan politik, bisnis politik. Itu seperti Rizik semuanya itu cuma pion. Di belakangnya ada raja. Makanya ribut-ribut agama itu waktu di saat pilpres itu ada yang gerakan aja. Mereka semua cari duit. Kalau nggak ada yang duit ya nggak ada yang mau maju. Ada sih teroris-teroris yang ngebom itu juga sudah dicuci kepalanya. Loh, ngapain sih? Tuhan tuh nyiptain kita ini di dunia supaya kita hidup enak. Bukan cari mati. Tuhan supaya hidup kok ini malah nyari mati, kan aneh. Nah dari situ saya bergerak melawan FPI. Nah sekarang pokoknya saya di YouTube mungkin kalau lihat saya tuh nggak bergaya Habib Ustadz lah. Saya lebih cenderung memukul atau menggedor aja. Seperti HTI yang kita perlu khawatirkan. Pokoknya begini, negeri kita ini mau besar. Bangsa kita ini bangsa yang punya nurani. Jujur aja, sebelum ada Kristen dan Islam, di sini sudah ada budaya yang besar. Ada Borobudur, ada Prambanan. Arab masih bunuh-bunuhan. Ini sudah punya budaya besar bangsa ini. Terjadilah masuk agama kemari, ada Kristen, ada Islam. Baik Kristen dan Islam itu agamanya apa? Agama nurani. Kasih sayang, gotong royong. Coba ke negara lain, tentu ada kayak Indonesia. Ada yang meninggal nggak ditanya agamanya apa? Cuma bantu. Ini indah lah, ini perlu dijaga. Makanya yang saya kagum dengan pendiri negeri ini tuh seperti punya ilham. Dia memberikan suatu Pancasila. Memang hebat tuh Pancasila. Karena hanya dengan Pancasila tuh perbedaan tuh bisa disatukan. Perbedaan suku, perbedaan agama bisa disatukan. Dan budaya yang kuat, kayak di NTT ini kan di Labuan Bajo ini, karena diikat oleh budaya. Budaya lebih dulu pada agama. Begitu ada perbedaan, ya kita akur dengan budaya. Seperti kemarin ada cerita pernikahan
Kalau udah pernikahan ada budaya, sudah nggak lihat lagi Kristen, Islam, kita saling mendukung. Ini bagus budaya. Negara nggak punya budaya itu pasti hobinya perang. Nah, negara Arab tuh memang budayanya perang. Jadi ya senggol dikit perang. Nabinya aja diajak perang terus. Itu aja. Dan tentang perbedaan agama itu jadikan apa? Jangan kita memandang saling kafir. Kita anggap semua saudara. Nggak usah ada permusuhan. Namun saya sering mengutarakan di YouTube saya itu apa? Semua agama itu sama. Agama itu mengajar kepada kebaikan. Dan semua kebaikan datangnya dari Tuhan. Mau mereknya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, yang penting baik. Karena baik itu baik. Nggak peduli siapa yang ngelakuin. Mau agamanya apapun, mau sukunya apapun. Nah di sini di Departemen Agama ini saya juga kepingin apa? Pemandangan di sini apa? Usahakan jangan suka memberikan ceramah atau pidato atau dalam pembicaraan tuh menggunakan kata kafir untuk melabeli agama lain, itu dihindari. Karena kafir itu dalam kitab suci itu hanya sebuah konsep untuk diri kita sendiri, bukan untuk melabeli orang, bukan untuk menunjuk orang. Kenapa kita nggak boleh menunjuk orang? Karena kita sendiri juga masih kafir. Bagaimana saya mau nunjuk Bapak itu kafir sementara saya nggak yakin saya ini beriman? Emang saya sudah punya sertifikat dari langit, saya sudah benar? Belum benar. Nah, di dalam Al-Quran itu jihad yang paling besar itu jihad melawan diri sendiri. Karena kekafiran itu ada pada diri kita. Pembangkangan masih, saya ini masih bangkang ini. Biarpun saya habib, tidak ada jaminan kesucian. Anaknya Nabi Nuh aja bisa kafir, apalagi habib. Sudah makan tempe di Indonesia lama. Jadi tidak ada jaminan kesucian. Dari situ saya kepingin pemahaman agama itu apa ya? Kalau saya ini ceramah itu menyinggung orang lain, nggak usah ya. Mantep orang lain nggak benar, nggak usah. Sampaikan hal-hal yang baik. Nggak usah melabeli sesat, tapi udahlah, itu dibuang aja lah. Karena kita ini bukan nggak punya wilayah untuk menilai iman orang. Untuk menilai keimanan orang hanya Tuhan yang bisa menentukan. Dan satu lagi, jangan suka memaksa satu agama. Dan satu lagi apa? Apabila ada perbedaan di sini, supaya Labuan Bajo ini ke depan makin maju. Kalau di Islam dibilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang ingin senang di hari kemudian nanti, hormatin tamu. Itu nggak ditanya tamu agamanya apa, nggak ditanya tamu itu peminum atau enggak. Pokoknya namanya tamu itu harus dihormati. Lah untuk Labuan Bajo ini apa? Kalau emang ada tamu sini kita hormati. Bagaimana nanti apa? Orang tuh merasa kalau masuk Labuan Bajo itu seperti rumah sendiri. Orang yang mau buka baju biarin, kita nggak boleh ngatur. Orang mau minum biarin. Orang makan apa biarin. Tetap dia tamu, kita harus hormati. Karena suatu ada pencuri lari jadi uberan orang masuk ke rumahnya orang tapi assalamualaikum. Diterima orang tuan rumah dianggap tamu, duduk. Ditanya orang datang itu pencuri, dia bilang nggak bisa. Dia masuk ke rumah saya baik-baik. Bagi kewajiban saya harus menerima tamu. Kalau nggak salah sunahnya 3 hari. Dalam 3 hari ini tamu saya harus lindungi nyawanya dan saya harus kasih makan. Dijaga, terus sekalipun maling. Ini guru Labuan Bajo dijaga dari apa ya? Saya takut dari luar dikirakan. Juga nanti bisa jadi apa? Kepentingan bisnis, orang nyuruh, orang radikal. Pokoknya jangan sampai ada radikalisme. Jangan sampai ada teroris itu. Kalau perbedaan apapun kekeluargaan, dan saya yakin di sini ini apa? Karena budayanya masih kuat, itu akan tereliminasi lah kebencian atas nama agama, kebencian atas nama suku. Memang saya lihat NTT ini budayanya kuat ya. Istilahnya kalau dulu tidak ada agama di sini. Kalau Jawa ada, jadi punya nurani yang tinggi lah, nggak diwarnain apapun. Itu aja mungkin apa nanti kira-kira ditanyakan aja, tanya aja apa aja lah.
Saya punya gaya begini ya, minta maaf, pakaiannya enggak pakai kaos, karena enggak pakai baju saya. Itu aja. Pokoknya jangan lihat luar saya lah. Kalau lihat luar saya ini masih enggak benar. Dan saya begini pakai nama Habib Ribu itu saya pikir apa? Saya cuma ingin melawan Habib-Habib yang modal sorban aja. Cuma modal sorban itu, tapi isi ceramahnya mengeluarkan api sesaat. Nah, saya waktu itu bingung apa habis dari Gus Nuril, Habib Ribu aja lah. Jadi saya mau resetkan Habib Gaul Ribu dengan gaya saya sendiri. Tapi ya, insya Allah sih kalau ilmu saya nggak kalah sama mereka. Saya nggak mau jual agama pakai kostum, pakaian. Sorban itu juga bukan pakaian agama, itu budaya Arab. Yesus juga pakai sorban, semuanya pakai jenggot. Musuhnya Nabi juga pakai jenggot, pakai sorban. Itu budaya Arab, nggak usah dibawa kemari. Di sini punya budaya pakaian, labuan baju apa. Mau saya pakai gini-gini aja lah. Saya nggak mau model-model sorban-sorban. Nah, kemarin saya lihat emang yang bisa melawan Habib hanya Habib. Karena nih di sini pemuja Habib kan masih. Kalau non Habib biasanya dimutilasi. Lah mungkin mereka mau mutilasi saya repot juga. Nah, saya juga Habib. Kalau saya bukan Habib, udah habis dari tongseng kemarin. Dan Rizik pun juga tahu. Saya nggak takut. Saya diteror macam-macam rumah saya. Nanti dari Madura kayak telepon mau carok. Saya bilang ke Jakarta aja lah. Minta alamatnya, Bib. Udah lu ke Jakarta. Kalau saya nggak datang, saya murtad. Lu datang kemari tuh bawa 20 orang. Tapi saya bilang bunuh saya terima kasih. Saya pikir daripada mati di kasur, mati dibunuh lebih enak kan. Masuk TV. Minimal ada manfaatnya, ada ini. Ya mereka takut ditempel-tempel stiker dulu. Saya pikir dia mengajak, kalau ngasih makan orang tuh kita nggak ada musuh. Tapi kalau kita ngajak kebenaran, itu pasti dapat musuh. Ada orang salah kita tegur, besok itu dapat musuh. Dan besok dia bisa mengancam kita. Ya besok dia bisa membunuh. Nah itulah yang sudah diperankan oleh para rasul. Kalau mau dilihat sempurna apa seorang Yesus, Nabi Muhammad begitu suci, mustahil nyakitin orang, mustahil salah, tapi banyak musuhnya. Jadi saya pikir kalau saya nggak banyak musuhnya nanti malu ketemu sama Yesus sama Nabi Muhammad. Tapi itu nikmatin aja banyak musuh. Hidup kalau nggak ada musuh itu seperti ya kita seperti mereka. Itu aja mungkin tanya jawab aja apa yang mau ditanyakan tentang radikalisme kayak apa kayak. Pokoknya pastikan FPI, HTI itu bukan Islam. Kalau ada orang mau mendirikan agama Islam itu sesat kafir. Karena tidak ada sejarahnya Nabi ingin mendirikan negara Islam. Tidak pernah Nabi mengajarkan mendirikan agama. Itu Piagam Madinah itu konstitusi yang adil. Menaungi semua agama. Ada Yahudi, Kristen, mertua Nabi ada Yahudi, mertua Nabi ada Kristen. Itu keluarga Nabi isinya cuma Kristen, Khadijah. Tidak ada masalah. Ya, di situ Nabi diberi perbedaan. Jadi kalau ada memaksa satu agama mau diriin agama Islam, lah dia aja belum Islam. Kalau ada orang teriak-teriak mau diriin agama Islam, emang Anda udah punya sertifikat dari langit? Ada sudah Islam? Ada. Kan menurut riwayat tuh Islam terpecah 72 golongan. Kristen juga, Yahudi juga. Siapa yang bisa mengklaim dia paling Kristen atau paling Islam, paling Yahudi? Tidak ada. Ya, kalau selama masih kita nggak yakin diri kita benar, nggak usah bawa negara. Ini Pancasila ini sudah hebat. Ini sama aja Pancasila, Piagam Madinah. Kalau nggak ada Pancasila, udah habis. Di negara luar itu kita ini ratusan etnis, nggak bunuh-bunuhan. Arab satu etnis saja dari belum Islam bunuh-bunuh. Yugoslavia 3 etnis bunuh-bunuh. Kita ini hebat, loh. Jujur. Saya tuh sudah pilih kemana? Memang ini bangsa paling baik. Ini hari aja saya duduk udah kayak keluarga dulu. Belum tentu negara lain kenal enggak, ini enggak.
bisa kumpul. Saya lihat Bapak ini kemarin mukanya adem, oh ini saudara saya. Adem saudara saya. Nggak serem ya. Saya merasa punya saudara. Mas saya bilang pernah ketemu di mana? Ketemu di lapangan Banteng. Lawan Banteng. Saya pikir hidungnya mancung, juga Arab juga nih lagi nih. Padahal orang sini semua mancung. Itu aja, insya Allah kita dialog santai aja. Mohon maaf kepanjangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita beri aplaus untuk